Tidak ada manfaatnya kalau Anda hanya mendengarkan khutbah Jumat ataupun ceramah tentang keutamaan sebuah ibadah lalu Anda tidak terapkan. Dan kami selalu sampaikan dalam kajian-kajian kami, setiap kali Anda mau menerapkan ilmu, maka harus dipaksakan. Paksakan untuk mengerjakan puasa sunnah, paksakan untuk sholat sunnah, paksakan untuk zikir, baca Al-Quran. Karena kalau tidak dipaksakan, maka syaitan akan segera memberhentikan apa yang kita ingin kerjakan. Dan Allah menjanjikan bagi orang yang memaksakan diri dan mujahadah menuju ke jalannya, Allah akan berikan petunjuk. Dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memaksakan dan berusaha berjihad melawan hawa nafsunya menuju ke jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk kepadanya. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya yang mulia Al-Quran Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau oleh mata atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah dan patuh serta tunduklah kepada Allah dan jujurlah dalam bertutur kata. Niscaya dia akan memperbaiki amalan perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dan sejujur-jujurnya adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan yang tidak punya rujukan dari keduanya terutama dalam ibadah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Karena ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Al-Quran dan sunnah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dalalah. Perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan. Dalam firman kesesatan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini kita akan membahas serial iman kita, masalah stabilitas iman setelah Ramadan. Baru saja kita melalui hari-hari yang sangat mahal. Hari-hari yang paling berharga bagi setiap muslim. Kita melalui dengan penuh semangat keimanan, dengan penuh semangat agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata jenuh dan bosan bagi orang-orang beriman. Di siang hari mereka mengisi dengan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menahan hawa nafsu mereka, makan dan minum serta juga biologis walaupun halal dengan pasangan suami istri juga dikontrol. Dan ini yang membuat dia betul-betul menjadi ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Sebagaimana hadis Bukhari, kata Nabi SAW, kullu amal ibn Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha. Semua amal ibadah anak Adam sudah tentukan kadar pahalanya sampai 10 kali lipat. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha tinggi dan maha berkat telah berfirman, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi.
Sesungguhnya kecuali puasa, karena dia adalah milikku dan aku membalasnya langsung. Taraka ta'amahu wa syarabu wa syahwatahu min ajli. Karena dia meninggalkan makan, minum dan juga syahwatnya karena aku. Begitu juga detik-detik yang kita lalui di antara puasa tersebut, bagi lisan orang-orang beriman dan hatinya dipenuhi dengan zikrullah, dipenuhi dengan doa, dipenuhi dengan tilawah Al-Quran dan mentadabburi isi-isi ayatnya. Belum lagi dikuatkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti orang bersedekah, membuka puasakan orang lain, dan terlalu banyak ibadah yang mungkin tidak asing buat kita. Baru saja berlalu kita mengerjakan dan kita mengikuti pelatihan yang luar biasa yang diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam harinya juga terpenuhi dengan ibadah salat malam, tarawih, dan juga kita bangun sahur dan diselingi dengan doa-doa dan terlalu banyak ibadah juga yang bisa kita lakukan di antaranya. Semua ini terlalu mahal nilainya. Bila seorang muslim selepas lebaran, ternyata dia menganggapnya itu hanya musiman saja. Artinya, ya saya puasa, saya sholat malam, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, hanya di bulan Ramadan. Saya akan persiapkan diri saya, nanti Ramadan akan datang. Seakan-akan dia akan terus hidup. Dan seakan-akan Ramadan hanya musiman saja. Atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya musiman. Allahul Musta'an. Allah tempat kita memohon perlindungan. Padahal sebenarnya Ramadan adalah bulan peningkatan skill spiritual setiap muslim. Itu adalah bulan pelatihan di mana kita melatih diri kita agar mengingat kembali tujuan utama kita diciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita di dalam firman-Nya di mana menjelaskan pasti tujuan kita adalah beribadah. Memang kita diciptakan untuk sholat, untuk puasa, berzikir, dan seluruh ibadah-ibadah yang sudah tidak asing bagi setiap muslim. Dalam firman Allah dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sungguh aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Kalau yang lainnya, makan, minum, tidur, berinteraksi di pasar, ataupun kebutuhan kita sehari-hari adalah pernak-pernik kehidupan dan bukan tujuan utama. Ramadan mengingatkan kepada kita tentang tujuan kita diciptakan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh saudaraku seiman, waktu sangat terbatas. Umur kita sebenarnya adalah umur yang sudah kita lalui. Kalau ada yang hadir di sini, ada umurnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan mungkin lebih daripada umur itu, maka itulah umur Anda yang sebenarnya. Kalau Anda menanti umur yang akan datang, maka itu sesuatu yang majhul, tidak jelas bagi kita. Kalau seandainya umur kita sekarang hadir di sini 30 atau 40 tahun saja misalnya, Allahu alam, apakah dia masih hidup 30-40 tahun ke depan? Mungkin tinggal sehari, mungkin tinggal sepekan, bahkan mungkin hanya hitungan detik, kemudian dia meninggal dunia. Maka seorang muslim harus jeli. Dan orang yang jeli, orang yang tanggap, serta juga orang yang sangat teliti adalah bagaimana dia mengambil pelajaran mahal sekali dari bulan Ramadan. Dan bagaimana dia menerapkan setelah Ramadan apa yang sudah dia dapatkan tadi. Betapa ruginya seorang muslim bila selepas Ramadan, dia kemudian tidak mengerjakan puasa sama sekali. Sementara sudah selama sebulan penuh dia dilatih untuk berpuasa. Betapa ruginya seorang muslim dan begitu luar biasa penyesalan akan datang bagi dia pada hari kiamat. Di saat malam-malamnya sekarang setelah Ramadan tidak lagi dihidupkan dengan sholat malam. Mungkin ada di antara anda mengatakan, Ustaz, sholat tarawih, sholat malam di Ramadan dikerjakan setelah Ba'di Isya. Maka lebih mudah kami bisa mengerjakan di Ramadan. Tapi setelah Ramadan, sunnahnya dan afdalnya kita kerjakan di akhir malam. Maka kami menjawab, Anda sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disunnahkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bangun sahur selama sebulan penuh. Inilah waktu salat tahajud dan sepertiga malam yang sangat mulia, di mana sudah tidak asing buat kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tersisa sepertiga malam dari malam-malam hari, maka Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi lalu menanyakan kepada para malaikatnya, apakah ada yang berdoa saya kabulkan, ada yang minta tolong maka saya tolong, ada yang punya hajat saya penuhi, dan ada yang bertaubat atau istighfar saya maafkan. Maka kita sudah terlatih untuk hal tersebut. Oleh karena itu, harusnya kita betul-betul menjaga ini. Dan siapa di antara kita yang hadir di sini, setelah Ramadan, semangatnya tetap dijaga oleh dia. Atau bahkan ada dorongan dalam jiwanya untuk menjaga ibadah-ibadah tersebut, berarti Allah menginginkan kebaikan untuknya. Dan kalau sebaliknya, kalau ada orang yang setelah Ramadan, justru dia bergembira, seakan-akan lepas dari penjara ibadah, tanda kutip di sini, tidak perlu lagi puasa, tidak perlu lagi menutup aurat, tidak perlu lagi mencari rezeki yang halal, tidak perlu lagi untuk sholat malam, membaca Al-Quran, zikir, doa dan segala macam ibadah, maka ini perlu diragukan tentunya tentang masalah keimanannya. Ibnu Rajab berkata rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif, dia mengatakan inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Ketahuilah bahwasanya tanda-tanda balasan yang baik dari Allah dari sebuah amal soleh adalah Allah memberikan taufik orang itu mengerjakan amal soleh setelahnya.
Dan dikatakan wa inna min jaza'is sayyi'atis sayyi'ata ba'daha. Dan sebaliknya, balasan dari Allah bagi pelaku dosa adalah dia melakukan dosa lagi setelahnya. Makna kalimat ini sangat dalam kalau orang renungi dengan akal fikiran dia yang cerdas dan juga yang jernih, hati nurani yang jernih. Karena memang orang harus berpikir, kalau seandainya seseorang sudah mendapatkan sebuah prestasi di sebuah pekerjaan dunianya misalnya, dia prestasi di kantornya, orang yang cerdas dan tanggap adalah dia menjaga prestasi tersebut. Sehingga terus saja prestasinya bertambah, jenjang karirnya tambah naik. Dan orang yang sangat bodoh adalah kalau seandainya dia sudah mencapai prestasi tertentu, kemudian setelah itu dia turun dan dia sengaja menurunkan kualitas kinerjanya, sehingga akhirnya prestasinya pun menurun dan mungkin bahkan hilang dari dia jabatan-jabatan dan prestasi yang bisa dikejar. Bishr rahimahullah berkata, Bi'sal qawmu la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahr Ramadan. Sungguh satu komunitas yang paling buruk adalah mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya kecuali di bulan Ramadan saja. Inna salihah alladhi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Sesungguhnya orang yang saleh adalah justru orang yang terus menjaga stabilitas iman dan amal saleh mereka sepanjang tahun. Masih dinukil dari buku yang sama, Lataiful Ma'arif. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 99. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh orang-orang beriman, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Tidak ada kata musiman dalam ibadah bagi seorang muslim, tetapi bagaimana dia menjaga dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Dan Ka'ab radhiyallahu anhu, seorang sahabat, berkata, ini perkataan yang sangat dalam juga berhubungan dengan masalah bagaimana kita hadapi hari-hari kita setelah Ramadan. Dia mengatakan, man sama Ramadana wa huwa yuhaddithu nafsahu idza aftara min Ramadan lam ya'sillaha dakhala al-jannata bighairi mas'alatin wala hisab. Siapapun yang puasa Ramadan, kemudian dia berhasil menyelesaikan Ramadan dan dia bertekad dalam hatinya, dia bertekad dan dia terapkan dalam kehidupannya bahwasanya setelah Ramadan saya tidak akan lagi bermaksiat kepada Allah. Saya akan coba jaga stabilitas iman saya dan amal soleh yang sudah saya dapatkan selama Ramadan. Pastikan dia kalau meninggal akan masuk dalam surga tanpa ada masalah dan tanpa ada hisab. Wa man shama Ramadhana wa huwa yuhadditsu nafsahu idza aftara 'asa rabbahu fasiyamuhu 'alaihi mardud. Dan siapapun yang puasa Ramadan, kemudian dia berhasil menyelesaikan Ramadan itu, namun dia bertekad setelahnya dia mau bermaksiat kepada Tuhannya, maka pastikan puasanya akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap mukmin yang jeli dan juga cerdas senantiasa konsisten dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, dan ia menyadari kalau dia akan mendapati hasilnya selepas nanti dia meninggal dunia. Terlebih lagi, ajal memang sudah di depan mata setiap orang di antara kita. Seorang penyair Arab mengatakan dalam sebuah syair mengingatkan diri dan juga orang lain. Dia mengatakan, ya ibna Adam, ila mata anta fi lahwin wa la'ibin wal mautu ka nahwahu fatihan fahu. Wahai anak Adam, sampai kapan kau terus mau lalai, terus menganggap ini tidak penting dalam hal ibadah, atau itu nanti saja dikerjakan dengan menunda-nundanya, atau terus menganggap remeh sebuah perbuatan dosa, sementara kematian di depan matamu telah membuka mulutnya. Siapa di antara kita yang hadir di sini punya jaminan selepas Jumat ini dia masih bisa hidup dan melanjutkan program-programnya? Berapa banyak orang bersama kita tahun lalu di Ramadan, dan Ramadan ini sudah tidak ada, atau Syawal ini sudah tidak ada. Berapa banyak orang-orang yang telah mendahului kita jauh lebih tampan, jauh lebih pintar, jauh lebih kaya, jauh lebih segala-galanya, namun sudah masuk ke liang lahat. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, sesungguhnya mengingat mati dan melihat kuburan adalah sebuah pelajaran yang sangat mahal. Kapan seseorang di antara kita sudah merasa imannya lemah, cobalah menziarahi kubur, duduk sejenak merenungi gundukan tanah dan batu nisan itu. Di bawahnya ada manusia seperti kita, bahkan jauh mungkin lebih prestasi daripada kita. Bukankah Taman Makan Pahlawan sudah nampak di depan mata kita kalau di Jakarta ini, dan mungkin di kota-kota setiap orang di antara kita, kalaupun ada yang mendengarkan khutbah ini secara online, maka dia bisa melihat pahlawan-pahlawan tersebut mungkin jauh lebih kekar, lebih perkasa, lebih berani, dan lebih prestasi daripada dia. Tapi sudah meninggal dunia. Berapa banyak orang-orang terkaya di muka bumi ini akhirnya meninggal dunia. Berapa banyak orang-orang pintar juga sudah meninggal dunia. Baik orang itu baik, saleh ataupun fasik. Semuanya sudah meninggal dunia. Dan setiap orang di antara kita sedang menuju ke liang lahatnya, tinggal menunggu siapa yang lebih dulu meninggal di antara kita. Dan semua apa yang kita kerjakan, saudaraku seiman, selama di muka bumi ini akan kita dapati, baik ataupun buruk. Allah berfirman dalam surah Zalzalah, surah nomor 99 ayat 7 dan ayat 8, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah."
Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, maka dia akan diperlihatkan, akan melihatnya dan akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan juga akan mendapatkan hukumannya. Dari sisi lain, hati mukmin senantiasa khawatir tentunya. Kalau memang dalam hati ada iman, maka seorang mukmin itu harusnya melahirkan rasa khawatir dan takut dalam hatinya kalau amal-amalnya belum diterima. Sehingga dia selalu semangat dalam mengerjakan ibadah. Terbukanya pintu dosa justru karena kita tidak sibukkan diri dengan ibadah. Ramadan kemarin memberikan sebuah pesan penting kepada kita. Di saat kita sibukkan diri sepanjang hari kita puasa, malamnya kita tarawih dan diselingi dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sedikit sekali peluang untuk mengerjakan dosa. Bahkan sudah tertutup maksimal bagi orang-orang yang betul-betul menutup dari dirinya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sebenarnya kita bisa melakukan itu, bukan tidak bisa. Dan harusnya kita menjaganya. Dan ini ciri orang beriman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran secara khusus, mereka adalah ahli surga. Dan mereka segera akan mendapatkan balasannya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 60. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Yang artinya dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut atau khawatir karena mereka tahu mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada baginda Nabi SAW tentang ayat ini. Beliau mengatakan, apakah yang dimaksud itu ya Rasulullah? Orang-orang yang tadinya melakukan zina, mencuri dan minum khamar? Artinya mereka sudah buat dosa, lalu kemudian mereka takut nanti dosa itu mendatangkan hukuman pada hari kiamat. Apakah itu dimaksud dengan ayat tadi Al-Mu'minun ayat 60? Maka Nabi SAW menjawab, mengatakan, La ya binta Siddiq. Tidak wahai anaknya Siddiq, maksudnya hai anaknya Abu Bakar. Walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Wa hum yakhafuna alla yuqbalu minhum. Ulaika alladhina yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Hadis sahih hadis hasan riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Yang artinya tidak wahai anaknya Siddiq, maksudnya hai anaknya Abu Bakar. Sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat tersebut orang-orang yang beribadah kepada Allah tapi mereka masih ikutin dengan kekhawatiran. Kekhawatiran jangan sampai diterima amalnya adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang terus sholat, orang-orang yang terus bersedekah. Dan dari sisi diikuti dengan rasa takut dalam hati mereka, jangan sampai Allah tidak menerima amal tersebut. Mereka adalah orang-orang yang terus berlumba-lumba dalam kebaikan selama mereka hidup dan mereka pasti akan segera mendapatkan balasannya. As-Sa'di rahimahullah berkata dalam tafsir beliau, tafsir As-Sa'di di halaman 583, ayat tersebut membahas orang-orang yang terus sholat, zakat, haji, dan sedekah, serta amal-amal lain. Namun hati mereka dipenuhi akan rasa khawatir atau takut kalau amal mereka belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dihadapkan kepada Allah, mereka mungkin bisa mendapatkan hasil yang minimal serta juga bisa saja amal-amal itu justru karena ada riyaknya menjadi penyebab datangnya hukuman. Jadi orang mukmin harusnya dalam hatinya dihidupkan rasa khawatir dan takut, jangan sampai amal-amal yang sudah saya kerjakan itu belum diterima. Sehingga akhirnya setelah Ramadan pun dia selalu semangat mengejar dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Karena walaupun Ramadan bulan yang mulia, belum tentu amalnya diterima. Harus seorang mukmin berada dalam perasaan seperti itu. Sehingga Allah memuji mereka. Mereka adalah orang yang akhirnya selalu sibuk dengan amal soleh dan meningkatkan kualitasnya. Karena memang dia berharap agar segera mendapatkan balasan dari amal soleh yang dia kerjakan sekarang kalau amal soleh sebelumnya belum diterima. Ibadah bukanlah musiman sekali lagi. Dan tahu kapan saja kita mood atau mau mengerjakannya. Tapi memang dia adalah tujuan utama kita diciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita akan hari kita kembali kepadanya. Maka bersiap-siaplah. Sungguh Ramadan demi Ramadan telah berlalu saudaraku seiman. Dan terlalu banyak ya orang-orang yang telah mendahului kita. Serta juga terlalu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama indahnya ibadah. Kalau tidak indah ibadah mungkin kita tidak akan mau mengerjakan puasa selama Ramadan. Tidak juga mungkin kita ingin sholat tarawih, membaca Al-Quran. Atau bahkan menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa penuh dengan kekhawatiran dalam hati. Yang kedua ibadah merupakan tujuan utama kita diciptakan. Yang ketiga akan ada balasan dari seluruh amal yang sedang kita kerjakan. Serta juga yang keempat seluruh amal dapat dilakukan bila seseorang bertekad dalam hatinya. Allah mengingatkan akan hari pulang kepadanya sehingga kita harus hati-hati sekali. Jangan sampai kita menganggap umur kita masih panjang sehingga kita lalai dalam ibadah yang kita lalaikan atau kita tinggalkan atau kita kurangi bahkan secara kualitas dan kuantitasnya setelah Ramadan. Dalam surah Al-Hasyr
Ayat 18 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari pulang akhirat nanti. Dan selalulah tunduk dan patuh kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa annal karamata luzumul istiqamah. Ketahuilah termasuk karamah, kelebihan yang Allah berikan pada orang-orang beriman adalah kalau dia bisa terus istiqamah. Bagaimana dia menjaga apa yang dia kerjakan dan dia tidak menganggap itu adalah hanya musiman saja. Asy-Syibli mengatakan, waktu ditanya kira-kira mana yang lebih utama, bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Maka dia pun menjawab dengan jawaban yang sangat unik. Dan harusnya seorang penuntut ilmu atau seorang muslim, karena semua muslim harusnya menuntut ilmu. Nabi SAW memerintahkan dan mewajibkan, sebagaimana sabda beliau, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Harusnya jeli menangkap pesan-pesan seperti ini. Maka dia mengatakan, janganlah kamu jadilah dirimu rabbaniyun dan jangan menjadi sya'baniyun. Maksudnya, harusnya kamu tidak menanyakan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Tapi bagaimana kamu sibuk dari ibadah ke ibadah yang lain karena ketundukanmu kepada Allah. Rabbani maksudnya tahu ada Tuhanmu dan kau akan menyembah dia selama kamu hidup. Tidak menunggu musim ini atau musim itu. Atau menganggap ini lebih utama daripada yang lainnya. Walaupun memang ada bulan-bulan lebih utama dari yang lain. Seperti Ramadan lebih utama. Tetapi jangan karena keutamaan itu akhirnya kita meremehkan bulan-bulan yang lain. Karena Allah tidak menciptakan waktu itu sia-sia. Dan Allah suruh kita memaksimalkan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Asr. Wal asr, demi waktu kalian yang kalian hidup di muka bumi ini. Yang sangat terbatas waktunya. Allah bersumpah, waw ini waw qasam. Demi waktu. Dan asr ini menggunakan juga alif lam mu'arraf. Wal asr. Allah tidak bilang wa asr. Tapi wal asr. Pakai alif lam. Ini menunjukkan memang waktu tertentu yang Allah inginkan. Yaitu waktu kalian selama di dunia yang sangat terbatas. Bisa kalian meninggal setiap saat. Maksimalkan baik-baik. Innal insana lafi khusr. Banyak manusia dalam keadaan rugi dan menyesal. Illa ladhina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang sibuk dengan iman dan amal solehnya. Wa tawassaw bil haqq. Saling mewasiatkan kebenaran ini. Wa tawassaw bis sabr. Saling mewasiatkan agar bersabar untuk konsisten menjaga ibadah-ibadah yang sudah dikerjakan. Wahai muslim, isi dan hidupkan sisa umurmu dengan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Nikmatilah setiap ibadah yang sedang engkau lakukan dan kejarlah apa yang dijanjikan oleh Allah pada ibadah tersebut. Sadarilah kalau waktumu sangat terbatas dan kematian bisa setiap saat datang menjemput, mau dalam keadaan sehat ataupun sakit. Jagalah sholat 5 waktu tepatnya atau tepat waktunya. Selalu hadiri Jumat serta seluruh sholat-sholat sunnah jangan dipilah-pilah. Kerjakan semuanya dengan semangat dan baca keutamaannya supaya selalu ada semangat dan pendongkrak-pendorong untuk mengerjakannya. Nikmatilah dahaga dan juga pengontrolan hawa nafsu dengan menghidupkan puasa-puasa sunnah. Sebulan penuh kita sudah dilatih untuk berpuasa, maka kerjakanlah puasa 6 hari bulan Syawal yang kalau digabung dengan Ramadan sama dengan puasa setahun. Puasalah Senin Kamis yang mungkin dalam sepekan 7 hari hanya 2 hari Allah meminta waktunya untuk kita dan pada saat itu amal sedang dilaporkan. Puasalah 3 hari setiap bulan yang pahalanya sama dengan pahala setahun. Puasalah 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau tidak bisa maka minimal hari Arafah tanggal 9-nya yang bisa membersihkan dosa setahun dan yang lalu dan setahun akan datang. Puasalah hari Ashura diikuti tanggal 10 Muharram diikuti dengan Tasu'a 9 Muharram yang juga bisa mengampuni dosa setahun yang lalu. Tidak ada sesuatu yang berat karena jaraknya cukup jauh. Ramadan sudah melatih kita dengan tiap hari puasa, berarti menandakan itu akan sangat mudah buat kita. Basahi selalu lisan dan juga penuhi hatimu dengan zikir, doa dan juga Al-Quran. Jangan dilupakan. Seakan-akan Al-Quran hanya dibaca pada saat Ramadan. Masjid-masjid pun banyak yang kosong. Dan Al-Quran hanya bisa dipajang di rak-rak masjid. Tidak lagi dibaca. Aplikasi Al-Quran sudah tidak dibuka lagi setelah Ramadan. Dan sibuk dengan tontonan-tontonan yang lainnya. Seakan-akan semua itu lebih berharga daripada kitabullah. Taubatlah nasuha dari segala dosa-dosa dan pelanggaran yang sudah dilakukan. Agar tidak ada hukuman yang datang kepada kita semuanya. Aqulu qawli hadha, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, beristighfarlah sungguh dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum berdoa saudaraku seiman, saya mengingatkan diri saya kembali agar kita bisa konsisten dan menjaga
ilmu, menjaga iman kita dan ibadah, maka lakukanlah 4 kiat istiqomah dari kami. Yang pertama, selalu menghadiri majelis ilmu, selalu penuhi kuping kita ini, penuhi juga hati kita dan fikiran kita dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan tausiah, dengarkan wasiat-wasiat, baca buku-buku, dengarkan ceramah-ceramah dari wasiat dan ceramah satu ke ceramah yang lainnya. Kalau Anda ingin memulai agar bisa membakar keimanan, dengarkan ceramah para asatidzah kita berhubungan dengan masalah kematian, alam barzah, tentang masalah hari kebangkitan, hisab hari kiamat, surga dan neraka. Itu adalah pemicu yang paling baik agar kita bisa memicu dan juga menghidupkan kembali, bahkan menjaga stabilitas keimanan kita. Yang kedua, praktikin ilmu yang sudah didapatkan. Tidak ada manfaatnya kalau Anda hanya mendengarkan khutbah Jumat ataupun ceramah tentang keutamaan sebuah ibadah lalu Anda tidak terapkan. Dan kami selalu sampaikan dalam kajian-kajian kami, setiap kali Anda mau menerapkan ilmu, maka harus dipaksakan. Paksakan untuk mengerjakan puasa sunnah, paksakan untuk sholat sunnah, paksakan untuk zikir, baca Al-Quran. Karena kalau tidak dipaksakan, maka syaitan akan segera memberhentikan apa yang kita ingin kerjakan. Dan Allah menjanjikan bagi orang yang memaksakan diri dan mujahadah menuju ke jalannya, Allah akan berikan petunjuk. Dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memaksakan dan berusaha berjihad melawan hawa nafsunya menuju ke jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk kepadanya. Dan kemudian yang ketiga, saudaraku seiman, selalu bersama komunitas orang-orang yang saleh. Tinggalkan semua grup-grup di WA, media-media, ataupun komunitas yang ada hanya buang-buang waktu saja. Atau membuat kita lalai terhadap ibadah-ibadah. Tapi dekatlah dengan orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, dengan zikrullah, dengan puasa. Maka kita akan kena tentunya tampiasan daripada apa yang sudah mereka kerjakan. Karena kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya atau lingkungannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil. Kalian harus jeli dalam memilih siapa yang kalian jadikan sebagai sahabat kalian. Yang keempat, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditanamkan iman dalam hati dan juga dibuat hati ini tidak beralih kepada selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, penyesalan akan datang di akhir. Semua dai, semua ustadz, semua kiai, semua ulama hanya bisa berteriak dan mengingatkan Anda di mimbar-mimbar dan di podium-podium mereka. Tidak mungkin kami ini datang ke rumah Anda mengetuk lalu mengingatkan satu persatu. Orang mukmin yang cerdas, setiap ada penyampaian kepada dia walaupun cuma sebuah ayat, sebuah hadis, apalagi kalau khutbah Jumat sampai setengah jam atau taklim sampai 1 jam, dia sudah cukupkan itu sebagai pemicu agar dia selalu bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ada waktu mustajab doa, di mana Nabi SAW menjanjikannya dalam beberapa riwayat. Di antaranya kata Nabi SAW, dia adalah di hari Jumat ada waktu mustajab dan dia di antara khatib duduk atau khutbah, duduk di khutbah 2 sampai diqomahkan sholat. Oleh karena itu semua khatib berdoa di waktu itu. Dan yang kedua adalah di waktu selepas asar sampai terbenam matahari. Tentu kita jangan sia-siakan waktu mustajab ini karena dipastikan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kami memujimu ya Allah sebagaimana pantas kau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu ya Allah sampai engkau menerima puji-pujian kami ini. Dan kami memujimu ya Allah sesuai dengan puji-pujian yang telah engkau ajarkan kepada para malaikatmu, para nabi dan rasulmu dan orang-orang soleh pilihanmu. Kami memujimu ya Allah agar engkau menerima seluruh amal-amal soleh kami dan mengampuni dosa-dosa kami. Kami memujimu ya Allah sampai engkau ridho dengan puji-pujian kami. Dan kami juga mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana engkau telah perintahkan kami untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini kecuali karena ingin menjalankan salah satu yang telah engkau wajibkan kepada kami, itu salat Jumat. Terimalah ini dengan pahala sempurna dan terimalah seluruh amal-amal saleh yang pernah kami kerjakan, wajib ataupun sunnah, kami ikhlas ataupun kami kurang ikhlas, atau yang sedang kami kerjakan ataupun yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal nanti dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, maafkanlah semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, dan siapapun yang telah mengajarkan kepada kami ilmu dan belajar dari kami juga ilmu, serta juga para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ampunilah juga seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, jagalah stabilitas negara kami, jagalah keamanan negeri kami, jagalah kemerdekaan negeri kami, persatuan dan kesatuannya. Berikanlah petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan juga berikanlah balasan kepada seluruh pemimpin yang telah memimpin negara kami dan memberikan kemakmuran dan menjaga kemerdekaan serta stabilitas negara kami. Yang sudah meninggal, ampunilah dosa-dosanya Allah dan terima seluruh amal-amal baiknya, dan yang sedang memimpin berikanlah taufik dan hidayahmu ya Allah agar bisa menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Jadikan kami masyarakat yang selalu bergotong royong dengan pemerintah kami untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik, serta akhirnya memajukan negeri kami dan menjaga amanah yang sedang kau pikulkan di pundak kami. Ya Allah, saudara kami di Palestina, mereka sedang tertindas, mereka membutuhkan kemerdekaan.
Terlalu banyak orang di antara mereka yang terzalimi, perempuan dan anak kecil dibunuh dengan kezaliman, serta juga masjid-masjid dan sekolah dirusak, dan juga rumah-rumah dihancurkan oleh orang-orang Yahudi. Ya Allah, tolonglah mereka. Berikanlah kepada mereka kemerdekaan sebagaimana Kau berikan kepada kami. Dan berikan juga kemenangan dari musuh-musuh mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan semua kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Aziz ya Ghaffar. Wa Izzat yang Maha Mulia dan Maha Pengampun, ya Rabbal Alamin, Tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita berbuat kebaikan, keadilan, dan juga selalu menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan juga pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itulah peringatan dari Allah, maka jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingatlah Allah, maka Allah akan ingat kepada kalian. Wa syukuru an yazidkum. Syukuri nikmatnya dia pasti akan tambah. Wa la dzikrullahi akbar. Dengan Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.